Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, PowerPoint, di triwulan terakhir dari tahun 2021, di sahabat terakhir dari triwulan keempat, dengan tema besarnya, Rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Kita masuk pada sahabat yang terakhir. Dan tentunya, saya ingin mengucapkan, karena sahabat ini adalah sahabat terakhir, sekaligus juga sahabat ini adalah sahabat Christmas, ya, boleh mengucapkan untuk kita semua bagaimana Yesus telah datang untuk boleh menyelamatkan kita. Judul yang diberikan sahabat ke-13 adalah Warga Kerajaan Kasih. Bagaimana hal ini? Mari kita pelajari. Namun sebelumnya kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa, Khalik dan Pencipta kami. Kami terima kasih karena waktu yang indah kami akan melanjutkan pelajaran kami, PowerPoint. Tuhan kiranya boleh menuntun dan memberkati. Biarlah pelajaran ini jadi satu berkat bagi kami, untuk kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga Kerajaan Kasih. Diceritakan dalam pelajaran kita mengenai seorang bernama Marci dan juga Matthew. Marci katakan dia datang kepada ibunya untuk memberikan kucing. Dia datang, kasih ibu nih hadiah kucing untuk ibu. Ya. Padahal sebenarnya ibunya nggak suka kucing. Ya. Dengan maksud dia kasih supaya dia bisa dapatkan, bisa pelihara kucing. Sebenarnya dia yang senang kucing. Ibunya tidak begitu suka kucing. Ada lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan Matthew. Matthew itu senang dengan main games. Kemudian dia ingin berikan kepada abangnya. Dia ingin berikan kepada kakaknya hadiah. Kak, ini hadiah video game, ya. Dengan maksud dia, kakaknya nggak suka video game, kakaknya nggak suka main game. Maksudnya adalah supaya nanti dia bisa main game, karena kakaknya nggak suka, tapi dia kasih. Pelajaran kita memberikan pada kita bahwa kita memberikan kepada orang lain, yang orang lain sebenarnya nggak suka. Orang lain nggak suka, sebenarnya kita yang suka. Kita yang senang dengan mainan, dengan hadiah itu dibandingkan dengan orang yang akan kita berikan. Dengan maksud supaya orang itu berikan lagi kepada kita. Itu bukan pemberian yang tulus. Itu bukan pemberian yang berdasarkan kasih. Pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan yang terakhir, sahabat yang terakhir ini, hanya cerita saja. Cerita mengenai paman dengan keponakannya. Paman Darren dengan keponakannya Brad, ya. Jadi paman bawa Brad untuk makan. Pamannya tahu bahwa Brad ini suka makan makanan yang namanya burrito, ya. Burrito grinder, ya. Senang dengan makanan itu. Wah, Brad langsung makan dengan enak. Kemudian bahkan dikatakan dia mau jilat ini sisa-sisa daripada burrito ini, ya. Namun pamannya bilang jangan, nanti jadi tipis itu piringnya, nanti gambarnya jadi hilang dari piring tersebut. Kalau kamu mau, pesan lagi saja. Kemudian dipesan lagi, wah dia senang. Ya. Brad senang karena pamannya membelikan lagi burrito kepadanya. Ya. Kemudian pamannya katakan demikian, nanti setelah dari sini kita akan mampir ke toko bunga. Saya akan membeli bunga untuk bibimu, untuk tantemu, ya. Kalau paman ya bibi, ya, atau tante. Kita akan berikan bunga ke sana dan akan memberikannya. Kemudian bertanya, apa dia ulang tahun? Tidak. Jadi kenapa paman beli? Kenapa paman mau kasih? Iya, karena bibimu atau karena tantemu itu suka dengan bunga. Jadi saya memberikan dia
membelikan dia bunga dan memberikannya kepadanya. Berarti masih tidak habis pikir. Bagaimana pamannya, paman Darren, mau membelikan bunga, sementara dia sendiri tidak begitu mengerti apa maksudnya. Kemudian tanya, kenapa harus beli bunga? Pamannya katakan, bibimu sangat senang dengan bunga. Dia sangat senang dengan bunga, itu sebabnya saya ingin memberikan dia bunga. Oh, mereka katakan, kalau begitu, nanti saya juga akan memberikan bunga yang ada di sini untuk saudara saya yang lain. Kemudian pamannya tanya, apa dia menyukainya? Tidak. Saya menyukainya, saya nggak tahu dia suka apa tidak. Lantas paman katakan, kalau kamu ingin memberikan, memberikanlah apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai, itulah berikan. Saya memberikan bunga kepada tantemu atau kepada bibimu, karena saya menyukainya dan saya berikan sesuai dengan apa yang dia sukai. Bukan sesuai dengan apa yang saya sukai. Saya memberikan bunga supaya bibimu itu atau tantemu itu senang. Bukan saya berikan sesuatu supaya saya senang atau karena saya senang. Tidak demikian. Kalau kita mengasihi, maka kita berikan apa yang disukai orang-orang lain. Dulu, bibimu itu tidak suka atau tidak senang kalau saya habis mandi kemudian lempar handuk begitu saja. Atau pulang masuk ke rumah, kaos kaki saya taruh sembarangan saja. Dia tidak suka. Dia katakan, saya tidak suka kalau handuk sembarangan ditaruh. Saya tidak suka kalau kaos kaki, kemudian pada waktu dari luar, kemudian masuk, kaos kaki taruh sembarangan saja. Dan saya melakukan apa yang dia kendaki. Saya belajar untuk tidak menaruh handuk sembarangan saja, tidak menaruh kaos kaki sembarangan saja, atau pakaian-pakaian lain di tempat yang dia tidak sukai. Kenapa? Karena saya mencintainya. Karena saya mencintainya, maka saya melakukan apa yang dia suka, bukan apa yang saya suka. Begitu juga dengan 10 hukum. Kita menurut 10 hukum adalah karena kita menyukai Allah dan Allah suka kalau kita menurut 10 hukum. Oh, kemudian tanya, loh, saya baru tahu kalau sampai demikian jauh mengenai 10 hukum. Paman Darren cerita, itulah yang harus kita lakukan. Seorang warga kerajaan kasih, judul pelajaran sekolah sahabat kita, memberikan apa yang disukai oleh apa yang kita kasihi kepada orang yang kita kasihi. Kita menyerangkan orang yang kita kasihi dengan pemberian-pemberian itu. Seorang warga kerajaan kasih memberikan dengan kasih yang tulus, bukan pura-pura. Bukan oleh karena saya senang dengan sesuatu saya berikan kepadanya dengan maksud tertentu. Tidak demikian. Pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah supaya pasangan kita menyenangkan. Kemudian pamannya memberitahukan bahwa saya pun melakukan itu kepada kamu saat ini. Untuk makan burrito grande ini. Karena kamu suka. Karena kamu suka, itu sebabnya kita makan di tempat ini. Pemberian kasih. Sebagai warga kasih, maka kita memberikannya dengan sukacita. Ayat inti pelajaran kita terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33, saya baca semua saja ayatnya walaupun di sini hanya sebagian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhannya. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka
dan mereka akan menjadi umatku. Allah memberikan hukumnya bagi kita. Mari kita lakukan itu dengan sukacita, dengan kasih, untuk menuruti hukum Allah, karena kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah adalah kasih yang tulus. Sebagai warga negara kasih, warga kerajaan kasih, kerajaan sahabat kita bagian, memberikan pada kita, mari kita menurut kepada Allah dengan sukacita. Dengan tema besar, rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Allah begitu mengasihi kita. Mari sambut kasih Allah itu dengan mengasihi Allah juga dengan segenap hati kita. Kiranya anak-anak PowerPoint boleh lebih mengasihi Allah, lebih mencintai Allah, dan memberikan apa yang terbaik yang Allah inginkan. Bukan apa yang terbaik yang kita inginkan, tapi apa yang terbaik Allah inginkan untuk kita melakukannya. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas firman Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati semua anak-anak PowerPoint dimanapun mereka berada. Memberkati mereka dalam pendidikan, memberkati mereka dalam masa libur ini, agar boleh mengisi liburan mereka dengan baik. Demikian juga pelajaran ini memberikan pada mereka, kepada kami semua, agar kami boleh memberikan yang terbaik, yang disukai oleh orang lain, oleh orang yang kami kasihi. Bukan hanya pemberian berdasarkan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.